Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas Sistem Kontrol Industri A, yang mana berisikan anggota. Yang pertama ada Faridudin Maulana Hafiz dengan NIM 2023-11-129. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Emir Sad dengan NIM 2023-11-093. Tiga ada Yoel Glenn Christian Rean 2023-11-154. Yang keempat ada Ragil Restu Akbar dengan NIM 2023-11-280. Dan yang terakhir ada Ajeng Wahyuning Ulan dengan NIM 2023-11-207. Next. Pada kesempatan kali ini kami mengerjakan kembali tugas UTS yang telah dosen kami berikan. Untuk slide yang pertama akan saya bacakan saya sendiri, yaitu sistem kontrol industri. Sistem kontrol industri adalah serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur, memonitor, serta mengendalikan proses industri secara otomatis agar mencapai performa yang stabil, aman, efisien, dan sesuai spesifikasi. Sistem ini dapat mencakup sensor aktuator pengendali seperti PLC atau DCS maupun SCADA, serta algoritma kontrol yang bertujuan menjaga variabel proses, suhu, tekanan, aliran, posisi, kecepatan, dan lain-lain pada nilai yang diinginkan. Next. Kemudian ada blok diagram. Pertama dapat kita lihat di gambar ini, yang mana diagram tersebut memang merupakan diagram blok sistem kontrol industri berbasis umpan balik. Cara kerjanya dimulai dari masukkan to set point yang berisi nilai target proses, seperti suhu atau tekanan yang ingin dicapai. Kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai keluaran aktual yang diukur oleh sensor. Selisih antara keduanya disebut error. Dan error inilah yang diproses oleh controller, misalnya PLC atau pengendali PID. Controller kemudian menghasilkan sinyal perintah yang dikirim ke elemen kontrol akhir, seperti katup kontrol atau motor, untuk melakukan tindakan fisik yang akan mengubah kondisi proses. Proses kemudian berubah sesuai aksi tersebut, dan sensor transmitter mengukur kembali hasil perubahan itu untuk dikirim sebagai sinyal umpan balik ke titik pembanding. Siklus ini berlangsung terus-menerus hingga keluaran proses mendekati nilai yang diinginkan dan sistem menjadi stabil. Next. Slide berikutnya adalah latar belakang. Dalam dunia industri, setiap proses produksi harus berjalan cepat, aman, dan menghasilkan produk yang kualitasnya tetap sama. Jika semua proses dilakukan secara manual, pekerjaan akan menjadi lebih lambat, tidak konsisten, dan lebih mudah terjadi kesalahan. Karena industri membutuhkan sistem yang dapat mengatur dan mengontrol proses kerja secara otomatis. Sistem kontrol industri digunakan untuk memastikan mesin bekerja sesuai aturan, menjaga kestabilan proses, serta mengurangi ketergantungan pada manusia. Selain membuat pekerjaan lebih efisien, sistem kontrol juga membantu mengurangi resiko kecelakaan, menghemat energi, dan menurunkan biaya operasional. Dengan adanya sensor, aktuator, PLC, atau microcontroller, industri dapat memantau kondisi mesin secara real time dan melakukan penyesuaian secara otomatis jika terjadi perubahan atau masalah. Hal ini membuat proses produksi lebih andal dan tidak mudah terganggu. Secara keseluruhan, sistem kontrol industri digunakan karena mampu membuat proses kerja lebih cepat, lebih aman, lebih hemat biaya, dan menghasilkan produk yang lebih konsisten. Inilah alasan utama mengapa hampir semua industri modern menerapkan sistem kontrol dalam kegiatan produksinya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Adapun beberapa hal yang membuat sistem kontrol industri menjadi penting, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi produksi, di mana proses otomatis mengurangi waktu siklus, memaksimalkan output, dan meminimalkan pemborosan. Kemudian yang kedua, meningkatkan akurasi dan kualitas produk. Kontrol otomatis menjaga variabel proses tetap stabil
sehingga kualitas produk konsisten. Terus yang ketiga itu keselamatan kerja, yaitu mengurangi interaksi manusia dengan lingkungan berbahaya seperti suhu tinggi, tekanan ekstrim, dan juga bahan kimia. Yang keempat yaitu ada reliability dan konsistensi operasional, di mana sistem mampu bekerja 24/7 dengan gangguan minimal. Kemudian yang kelima ada penghematan energi dan biaya. Parameter proses yang terkontrol baik menghasilkan konsumsi energi yang optimal. Dan yang terakhir ada integrasi dan juga monitoring yang lebih baik. Dengan SCADA, DCS, ataupun IoT, operator dapat memonitor kondisi real-time dari pusat kontrol. Boleh di next. Selanjutnya ada sejarah sistem kontrol industri sejak dari sistem kontrol manual. Yang pertama itu ada kontrol manual dari awal abad ke-19 atau awal abad 20. Awalnya, operator manusia melakukan pengukuran dan pengaturan langsung pada peralatan, seperti katup, tuas, ataupun roda pengendali. Arsitekturnya sangat sederhana, di mana proses kemudian berlanjut ke manusia sebagai pengamat atau aktor, kemudian ke aktuator. Tidak ada loop umpan balik otomatis. Keputusan berbasis observasi langsung dan pengalaman operator. Kemudian yang kedua itu ada kontrol pneumatik atau hidraulik dan mekanik pada awal sampai pertengahan abad ke-20. Untuk meningkatkan respon dan mengurangi beban operator, digunakan sistem kontrol berbasis tekanan udara, katup mekanik, governor, dan pengatur mekanis. Arsitekturnya yaitu sensor atau mekanik feedback, kemudian ke mekanisme pengatur, kemudian ke aktuator, kemudian lanjut ke proses ataupun plan. Kemudian kontrol masih terdesentralisasi dan analog. Kemudian itu yang ketiga ada kontrol relay atau logika kabel pada pertengahan abad ke-20. Masuknya listrik dan relay memungkinkan logika otomasi seperti sequencing dan interlock tanpa perangkat lunak. Arsitekturnya yaitu sensor, kemudian ke rangkaian relay atau logic hardware, kemudian ke aktuator, dan terakhir ke proses. Ini memiliki kemampuan otomasi sekuensial tetapi sulit diubah. Boleh di next. Kemudian yang keempat itu ada sistem kontrol terprogram, yaitu PLC, DCS, dan juga SCADA. Ini pada akhir abad ke-20. Programmable Logic Control atau PLC menggantikan relay untuk logika digital yang dapat diprogram. Kemudian DCS atau Distributed Control System itu memperkenalkan kontrol terdistribusi untuk proses yang besar. Dan SCADA itu menambahkan pemantauan jarak jauh dan HMI. Arsitekturnya yaitu level lapangan, ya seperti sensor atau aktuator, kemudian ke jaringan instrumentasi, kemudian controller, PLC atau DCS, kemudian sistem SCADA atau HMI, dan terakhir ke operator. Loop umpan balik terotomasi dan terpusat atau terdistribusi. Kemudian yang kelima itu ada kontrol modern dan industri 4.0 atau IoT pada awal abad ke-21 sampai sekarang. Integrasi jaringan Ethernet industri, IoT, edge computing, analitik data besar, dan kontrol berbasis cloud. Arsitekturnya yaitu edge device atau sensor pintar ataupun RTU, kemudian ke gateway atau edge controller, kemudian jaringan industri, kemudian ke cloud central atau analitik, controller lokal atau OT, kemudian operator atau mesin otonom. Fokus pada interoperabilitas, predictive maintenance, dan juga optimasi berbasis data. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini kita masuk, saya akan melanjutkan dari teman saya. Ini kita masuk pada perbedaan antara kontrol manual dan kontrol industri modern. Pada sistem manual, tindakan dan keputusan dilakukan manusia. Untuk modern, sebagian besar loop kontrol dijalankan otomatis oleh kontrol dan algoritma seperti PID, adaptif, dan model prediktif. Kemudian perbedaan selanjutnya, pada manual, dia lambat dan bergantung reaksi manusia. Sedangkan untuk sistem modern, sangat cepat karena elektronik dan kontrol tertutup. Perbedaan selanjutnya, manual, bagian variabilitas besar antara operator. Sedangkan untuk bagian modern, keluar stabil dan akurat karena pengendalian presisi. Kemudian, poin selanjutnya,
manual atau relay hardware sulit diubah. Sedangkan untuk bagian modern, PLC, DCS, serta IoT mudah diprogram ulang dan integrasi. Poin selanjutnya, manual, observasi visual atau terbatas. Kemudian untuk modern, pemantauan real time, history data, alarm, dan diagnosa prediktif. Selanjutnya, pada bagian manual lebih rawan kesalahan manusia, sedangkan sistem modern menyertakan interlock, safety PLC, dan sistem proteksi otomatis. Dan yang selanjutnya, modern memanfaatkan algoritma, optimasi, dan analitik untuk efisiensi energi yang lebih baik, sedangkan kontrol manual sulit mencapai optimasi berkelanjutan. Kemudian di sini ada sistem kontrol kontinu. Sistem kontrol kontinu adalah sistem kontrol yang bekerja secara berkelanjutan terhadap waktu, di mana sinyal masukan, sinyal keluaran, dan variabel proses berubah secara kontinu atau continuous, tanpa jeda atau interval. Pada sistem ini, perhitungan kontrol dilakukan sepanjang waktu, sehingga respon pengendalian dapat mengikuti perubahan proses secara real time. Sistem kontrol kontinu banyak digunakan pada proses industri seperti pengaturan suhu, tekanan, level, dan aliran yang bersifat dinamika, memang berlangsung terus-menerus. Model matematis sistem kontrol kontinu biasanya dinyatakan dalam persamaan referensial dan sering menggunakan algoritma seperti kontrol PID, analog, atau PID digital yang mensimulasikan sifat kontinu. Dengan karakteristik tersebut, sistem ini memungkinkan proses berjalan stabil, halus, dan responsif terhadap gangguan. Selanjutnya ada sistem kontrol kontinu pada pengendalian suhu pada proses pemanas heater di industri makanan. Pada industri pengolahan makanan, proses pemanasan sangat penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi produk. Suhu bahan harus dijaga pada nilai tertentu secara kontinu karena perubahan sekecil apapun dapat mempengaruhi tekstur dan hasil akhir produk. Proses pemanasan ini biasanya berlangsung tanpa jeda, sehingga membutuhkan sistem kontrol yang mampu memproses perubahan secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada solusi sistem kontrol industri berbasis sistem kontrol kontinu. Di mana pada yang pertama itu permasalahan utama dan solusinya. Di mana suhu campuran naik dan turun akibat variasi beban panas dan kondisi lingkungan. Untuk solusinya itu menggunakan sistem kontrol suhu otomatis seperti PID controller yang dapat menyesuaikan suplai panas secara real time. Menambahkan sensor suhu presisi tinggi agar perubahan kecil pada suhu dapat dideteksi lebih cepat. Kemudian menerapkan insulasi termal pada tangki atau proses untuk meminimalkan pengaruh lingkungan seperti angin, kelembapan, suhu dan suhu ruangan. Mengatur sistem pemanas atau pendingin berkapasitas cukup agar mampu mengimbangi fluktuasi beban panas. Lalu di sini terdapat operator tidak mungkin melakukan pengaturan manual secara terus-menerus. Nah, untuk solusinya, mengimplementasikan otomatisasi penuh melalui microcontroller atau PLC yang mengatur suhu berdasarkan feedback. Menyediakan HMI atau Human Machine Interface agar operator hanya melakukan monitoring, bukan pengaturan berulang. Menambah alarm dan notifikasi jika suhu melewati batas aman, sehingga operator hanya intervensi saat diperlukan. Lalu menerapkan data logging agar operator dapat melihat tren suhu tanpa harus mengawasi terus-menerus. Kemudian yang terakhir ini ketidakstabilan suhu menyebabkan kualitas produk tidak konsisten. Nah, untuk solusinya mengaktifkan closed loop control sehingga sistem selalu mempertahankan suhu sesuai set point yang sudah ditentukan. Lalu menggunakan pemanas atau pendingin dengan respon cepat sehingga perubahan suhu dapat dikoreksi segera. Lalu menetapkan prosedur standar atau SOP pengaturan suhu untuk memastikan proses berlangsung secara konsisten. Melakukan kalibrasi rutin sensor agar pembacaan suhu selalu akurat sehingga kualitas produk stabil.
Lalu yang terakhir itu menerapkan analisis data suhu untuk memastikan pola fluktuasi dapat dikurangi dari waktu ke waktu. Selanjutnya lanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur solusi sistem kontrol kontinu. Di mana pertama itu terdapat masukan. Lalu masukan ini merupakan set point-nya. Dia akan masuk ke controllernya. Lalu masuk ke elemen kontrol akhir, proses. Nah, ketika keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan masukan, maka dia akan disensor oleh transmitter. Jika tidak sesuai, dia akan mengakumulasikan dan masuk ke controller kembali. Dan masuk ke elemen kontrol akhir lagi, lalu proses sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan masukan. Boleh di next? Nah, untuk cara kerja sistem kontrol kontinu pada kasus ini yaitu sensor suhu mengukur temperatur secara real time atau kontinu. Lalu sinyal tersebut dikirim ke kontrol PID, lalu kontrol menghitung error antara suhu aktual dan suhu set point. PID mengeluarkan sinyal pengendali secara kontinu bukan per langkah, sehingga perubahan kecil pada error langsung menghasilkan aksi koreksi. Final control element, di mana uap atau pengatur daya heater menyesuaikan aliran energi panas secara halus dan terus-menerus. Suhu proses kembali stabil dan berada pada rentang toleransi yang diinginkan. Lalu sistem loop tertutup atau feedback terus berulang tanpa jeda. Adapun keuntungan sistem kontrol kontinu pada kasus ini yaitu stabilitas suhu jauh lebih baik karena respon kontrol halus dan tidak tersendat, kualitas produk konsisten, lalu penghematan energi karena kontrol presisi mengurangi overshoot, lalu minim intervensi operator, serta mampu menanggapi pengguna proses secara cepat sehingga produksi tetap stabil. Boleh next? Berikut adalah referensi yang kami dapatkan untuk membuat PPT ini. Boleh next? Oke, sekian untuk presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.